pangkat kewalian dan tarbiyah yang sangat sempurna. Martapura sejak berabad-abad yang lalu telah bergelar sebagai Serambi Mekah. Ini menunjukkan eksistensi Martapura sebagai gudangnya para ulama dan aulia serta pusat ilmu di seluruh Kalimantan. Ratusan ulama telah terlahir dari kota Intan ini dan telah berperan maksimal di tengah masyarakat. Guru sekumpul hidup di tengah mereka dan menjadi salah satu dari mereka. Sejak kecil beliau telah dididik dengan sikap dan akhlak baik dari kedua orang tua. Ibu dan bapak beliau wali Allah dan ditambah lagi didikan ilmu tauhid dan marifat dari nenek beliau Salbiah yang kata guru Banjar Indah bahwa beliau seorang wali Allah yang bisa bertatap muka dengan Rasulullah. Dan ditambah lagi didikan dari paman beliau seorang wali Allah yang sangat alim dan wara petik terbalik yaitu Syekh Seman Mulia atau yang biasa dikenal sebagai Guru Padang. Bermakam di samping kubur Guru Sekumpul. Di usia menjelang 6 tahun. Guru Sekumpul telah masuk madrasah di Kampung Keraton dan usia 7 tahun beliau telah masuk pendidikan Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Yang terkenal mayoritas pengajarnya adalah wali Allah yang kata beliau apabila masuk Darussalam ini dengan niat benar menuntut ilmu maka kelak dia akan menjadi orang alim. Atau orang kaya, atau bahkan kaya dan alim. Artinya tidak ada yang tidak sukses karena keberkahan dan doa para guru-guru di pondok pesantren ini. Di samping itu, beliau juga gigih mengambil ilmu di rumah-rumah para guru. Kepada seorang ulama besar sang mufasir dan muhaddits Syekh Muhammad Syarani Arif beliau belajar ilmu tafsir dan ilmu hadits. Dan beliau juga belajar qiraat dan ilmu Al-Quran kepada seorang qori dan hafiz yaitu Kiai Haji Nasrun Tahir. Sedangkan kepada paman beliau, Syekh Seman Mulia beliau belajar ilmu alat. Beliau juga belajar ke berbagai tempat dan guru di Kalimantan Selatan. 12 tahun beliau belajar di PP Darussalam dan ditambah belajar ke berbagai ulama di rumah mereka membuat Guru Sekumpul menjadi orang yang sangat berilmu. Namun, sebagai seorang murid yang hakiki, beliau tidak pernah puas untuk terus mencari kedalaman mutiara ilmu. Namun, terasa seperti ada yang masih kurang, terasa seperti ada yang masih kosong di ruang hati beliau. Terasa masih ada ruang yang harus dipuaskan dan diisi di dalam jiwa dan ruh beliau. Hal itu membuat jiwa terasa gelisah, gersang, seperti seorang yang haus yang harus menapaki lembah mendapatkan air. Suatu saat kegundahan hati ini disampaikan kepada paman beliau Syekh Seman Mulia. Beliau menuturkan keinginannya yang kuat untuk mencari seorang guru pembimbing jiwa dan ruhnya atau biasa disebut murabi mursyid dan meminta pendapat pamannya kemana mencari orang itu. Guru Seman hanya bisa menyarankan untuk sama-sama menanyakan hal itu kepada Guru Bangil, di Jawa Timur. Sekitar tahun 1965, mereka berdua berangkat menuju Bangil untuk bertemu dengan Guru Bangil. Guru Bangil memberikan gambaran bahwa seorang yang dimaksud murabi mursyid adalah manusia yang sangat langka di zaman ini. Namun langka bukan berarti tidak ada. Beliau menjelaskan, sepengetahuan aku di Jawa ini hanya ada 2 orang yang ahli dalam bidang ini yaitu Kiai Masum Lasem, sudah meninggal dan yang satu lagi Kiai Hamid Pasuruan masih hidup. Guru Sekumpul dan Guru Seman ditemani Guru Bangil, 3 orang yang kata Guru Sekumpul mereka adalah sahabat dunia akhirat. Dunia hingga ke surga, sepakat menghadap kepada Kiai Hamid saat itu juga. Tapi tidak ada pembicaraan apapun malam itu di antara mereka meskipun boleh jadi mereka hanya berbicara secara batin. Sepulangnya mereka dari Pasuruan ke Bangil ternyata Guru Bangil bersedia mendapat isyarat Dr. Kiai Hamid menjadi murabi mursyid untuk Guru Sekumpul dan Guru Seman yang ditandai dengan saling mengangkat saudara ketiga orang ini di sebuah makam seorang sayyid di Bangil. Mulai malam itu, Guru Sekumpul menjalani suluk selama kurang lebih 20 hari 20 malam dibimbing oleh Guru Bangil. Berbagai amaliyah dan wirid diamalkan ketika itu dan berbagai pengalaman rohani dirasakan saat itu. Sepulangnya ke Martapura, Guru Sekumpul masih harus menjalani suluk dengan berpuasa 40 hari disertai siyahah, berjalan ke hutan untuk mengasingkan diri. Sesudah dianggap cukup dibimbing oleh Guru Bangil, maka tarbiyah selanjutnya diserahkan kepada Syekh Sayyid Muhammad Amin Qutbi gurunya Guru Bangil, seorang ulama terkemuka dan wali kutub pimpinan para wali Allah, di kota Mekah. Dengan berbekal selembar foto dan selembar surat dari Guru Bangil,
guru sekumpul menemui Sayyid Amin Qutbi di Mekah. Selama musim haji itu guru sekumpul selalu bersama Sayyid Amin untuk dibimbing suluk, kata guru Kapu. Bahkan ketika di dalam taksi pun beliau sambil belajar. Dan menjelang usai musim haji, maka tuntaslah proses suluk yang dijalani guru sekumpul. Sayyid Amin Qutbi mewanti-wanti bahwa semua ilmu yang dimiliki beliau sudah diajarkan dan sepulangnya dari Mekah, kelak yang akan membimbing beliau adalah datuk beliau sendiri, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada saat itu, Syekh Muhammad Arsyad sudah meninggal sekitar 200 tahun silam dan guru sekumpul adalah keturunan ke-8 beliau. Namun beliau masih bisa membimbing secara rohani karena sesungguhnya para wali Allah itu masih hidup dan masih bisa bertemu kepada sesama wali Allah baik yang hidup maupun sudah meninggal. Setelah pulang dari Mekah, ada tenggang beberapa waktu dan beliau ditarbiyah secara rohani oleh Syekh Muhammad Arsyad. Ulun pernah mendengar dari guru Kapu bahwa sepulang dari Mekah, guru sekumpul menjalani operasi dan sebelum operasi beliau meminta saran kepada paman beliau. Dan paman beliau bertanya, apakah sudah pernah melihat surga? Lalu kata guru sekumpul, belum. Lalu kata paman beliau, lanjutkan operasi karena sesungguhnya wali Allah tidak akan mati sebelum dilihatkan surga semasa hidupnya. Subhanallah. Saran yang sungguh dalam maknanya dari seorang wali Allah untuk wali Allah. Namun, karena operasi itu membutuhkan darah, kemungkinan darah yang diinfus itu ada yang mengandung darah dari orang yang tidak baik sehingga sekitar setahun beliau hanya bisa berkomunikasi dengan Syekh Muhammad Arsyad melalui perantara penjagung makam beliau sebagai sang pembawa pesan. Baru setelah lama darah itu tergenerasi dan bersih maka barulah beliau bisa berjumpa langsung dengan Syekh Muhammad Arsyad. Tidak ada penjelasan dari guru sekumpul berapa lama beliau ditarbiyah oleh Syekh Muhammad Arsyad. Yang pasti, setelah selesai itu, Syekh Muhammad Arsyad berkata bahwa tarbiyah sudah selesai dan tarbiyah terakhir adalah akan dilakukan langsung oleh datuk yang ada di Madinah, yaitu Rasulullah. Perkata ini mengisyaratkan bahwa beliau adalah zuriat Rasulullah. Dari sini kita dapat memahami bahwa guru sekumpul telah menjalani sebaik-baik tarbiyah zahir dan batin dan mencapai puncak dari tarbiyah. Dan kita pula dapat memahami betapa tingginya derajat dan kemuliaan yang diperoleh guru sekumpul hingga mencapai pangkat kutub akwan. Sebuah pangkat kewalian yang hanya bisa dicapai oleh seorang wali dalam masa 200 tahun sekali, yang mana sebelumnya pangkat ini dipegang oleh Syekh Saman Al-Madani. Dan diceritakan juga oleh guru Ahmad Zaini Samarinda, dan guru Tajuddin Nur, Bandang, bahwa guru sekumpul dari masa awal suluk beliau bersolawat 24.000 kali sehari hingga sampai 50.000 kali, bahkan ada yang mengatakan 124.000. Itu baru solawat, belum lagi zikir dan amaliyah lain. Bahkan beliau juga sangat dermawan. Setiap malam waktu di kampung keraton tidak henti-hentinya berjalan tengah malam membagikan uang ke rumah-rumah warga. Bahkan karena saking hormatnya beliau kepada guru-guru beliau, beliau menyiapkan anggaran sekitar 500 juta setiap bulan untuk memberi para istri dan anak dari guru beliau. Namun, fenomena sekarang banyak mereka yang dari aliran sebelah, takfiri Khawarij, mengatakan beliau pendusta dan pembohong hanya karena beliau berkata pernah berjumpa Rasulullah. Silakan lihat YouTube, ada kok orang itu. Apakah mereka tidak pernah berkaca diri? Berani menjelek-jelekan guru sekumpul. Banyak mana sedekah mereka dengan guru sekumpul? Banyak mana amaliyah mereka dengan guru sekumpul? Banyak mana jamaah mereka dengan guru sekumpul? Alim mana mereka dengan guru sekumpul? Apakah mereka wali Allah kok berani menghina wali Allah sekelas guru sekumpul? Emang sudah berapa banyak orang bersyahadat di tangan mereka dibanding mualaf yang bersyahadat di hadapan guru sekumpul? Maaf ya, kok ini jeda agak panjang nambahin cerita hehe, soalnya agak garigitan juga lihat yang suka menghina guru sekumpul itu. Guru sekumpul itu, semasa muda beliau, kata guru Bandang, beliau juga wali Allah, mengisahkan bahwa selama 25 tahun tidur tidak pernah berpisah dengan Rasulullah. Bukan selama tidur 25 tahun itu selalu bermimpi, tapi tidur ditemani Rasulullah di kamar, makanya kata beliau rasa sungkan untuk beristri. Lalu, ketika di akhir umur beliau membuka atau menzahirkan pangkat beliau yang begitu tinggi, yaitu bisa bertemu Rasulullah, dan beliau bercerita tentang pertemuan dengan Rasulullah di Madinah.
Waktu itu umroh dan di sana beliau berjumpa dengan Rasulullah beserta para istri dan anak serta 4 sahabat, juga ada Syekh Saman Al-Madani. Lalu mereka kelompok yang main akal bilang, ini sungguh tidak masuk akal, kiai pembohong. Nauzubillah, semoga kita dijauhkan dari ustadz yang seperti ini dan semoga selalu dilimpahkan rasa rindu dan mahabbah kepada guru tercinta kita Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Aidrus Al-Banjari.